Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 11 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Kisela Ayurbaba. Kepada Saudari Kisela, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Penguasa atas segala bangsa. Tanggal 11 Februari 2026. Dengan ayat inti terdapat dalam Mazmur 83 ayat 19 yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Dalam catatan sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa serta naik turunnya kerajaan-kerajaan tampak bergantung pada kehendak dan kekuatan manusia. Jalannya peristiwa seolah-olah ditentukan oleh kuasa, ambisi atau kehendak manusia. Namun dalam firman Allah, tirai itu disingkapkan dan kita dapat melihat di balik, di atas, dan melalui segala permainan, kepentingan, kekuasaan, dan nafsu manusia. Tangan dari pribadi yang penuh belas kasihan, yang dengan diam dan sabar sedang melaksanakan rencana kehendaknya sendiri. Setiap bangsa yang muncul di panggung sejarah telah diizinkan menempati tempatnya di bumi, agar dapat dilihat apakah bangsa itu akan memenuhi tujuan dari Sang Pengawas dan yang kudus. Sementara bangsa-bangsa menolak prinsip-prinsip Allah dan melalui penolakan itu mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Tetaplah nyata bahwa tujuan ilahi yang menguasai segala sesuatu sedang bekerja melalui semua gerakan mereka. Pelajaran ini diajarkan melalui gambaran simbolis yang menakjubkan yang diberikan kepada Nabi Yeskiel pasal 1 dan 10. Sejumlah roda yang saling berpotongan digerakkan oleh 4 makhluk hidup. Roda-roda itu tampak rumit dalam susunannya sehingga pada pandangan pertama tampak kacau. Tetapi semuanya bergerak dalam keselarasan yang sempurna. Makhluk-makhluk sorgawi yang ditopang dan dipimpin oleh tangan di bawah sayap kerubim menggerakkan roda-roda itu. Di atas mereka, di atas tahta safir, duduk pribadi yang kekal. Dan di sekeliling tahta itu tampak pelangi, lambang belas kasihan ilahi. Seperti roda-roda yang rumit itu berada di bawah kendali tangan di bawah sayap kerubim, demikian pula permainan rumit dari peristiwa manusia berada di bawah kendali ilahi. Di tengah hiruk pikuk dan pergolakan bangsa-bangsa, Dia yang bersemayam di atas kerubim tetap memimpin urusan bumi. Sejarah bangsa-bangsa yang satu demi satu menempati waktu dan tempat yang telah ditentukan berbicara kepada kita, kepada setiap bangsa dan setiap individu pada masa kini. Allah telah menetapkan tempat dalam rencana besarnya. Semua orang melalui pilihan mereka sendiri sedang menentukan nasib mereka. Dan Allah mengatur segala sesuatu untuk menggenapi tujuannya. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kisela.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini mengajak kita melihat sejarah dunia bukan hanya dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang firman Allah. Di balik naik turunnya kekuasaan suatu bangsa dan pergolakan dunia, seolah-olah ditentukan oleh kuasa, ambisi, atau kehendak manusia. Namun, dalam firman Allah disingkapkan bahwa Allah tetap berdaulat sebagai yang maha tinggi atas seluruh dunia. Tangan dari pribadi yang penuh belas kasihan, yang dengan diam dan sabar sedang melaksanakan rencana kehendaknya sendiri. Dialah penguasa segala bangsa di dunia ini, bahkan penguasa alam semesta yang maha luas ini. Oleh sebab itu, manusia sering lupa siapa sebenarnya Allah yang maha tinggi yang disebut sebagai penguasa atas segala bangsa ini. Bagi saudara-saudari yang sudah mengetahui siapa Allah yang maha tinggi, ini merupakan penyegaran. Bagi saudara-saudari yang belum pernah mendengarkan dan mengetahuinya, ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Mari kita baca ayat inti renungan malam ini, Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Dalam Alkitab, bahasa Indonesia disebutkan kata Tuhan dalam huruf besar. Dalam bahasa Inggris disebutkan Jehovah, yang berasal dari bahasa Ibrani. Jehovah adalah Allah Bapa. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini yang memberikan penjelasan kepada kita siapa Tuhan atau Jehovah yang adalah nama Allah. Untuk memudahkan kita belajar, berikut ini adalah bagannya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapakah yang dimaksudkan dengan Tuhan dalam huruf besar? Di dalam Mazmur 83 ayat 19 berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tuhan dalam huruf besar adalah nama. Pertanyaan berikutnya adalah, nama siapa Tuhan dalam huruf besar ini? Di dalam Yeremia 10 ayat 10 berkata, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nama Tuhan di dalam Yeremia 10 ayat 10 adalah nama Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Raja yang kekal. Siapakah Dia? Matius 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Matius 16 ayat 16 dan Yohanes 17 ayat 3 menyatakan, Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kita melihat di sini, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca bersama, bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan Tuhan hanya satu, yaitu Allah yang benar dan Allah yang hidup. Alkitab tidak menyatakan bahwa Tuhan terdiri dari lebih dari satu atau kesatuan Allah. Dialah penguasa atas segala bangsa. Firman Allah menyingkapkan apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di balik hiruk pikuk dunia, Allah dengan sabar sedang menggenapi kehendaknya. Tidak ada peristiwa yang lepas dari pengawasannya. Raja Salomo di dalam Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Setiap bangsa di bawah pengawasan Allah. Tujuan Allah bagi bangsa-bangsa bahwa setiap bangsa diizinkan muncul untuk diuji kesetiaannya pada prinsip Allah. Penolakan pada Allah
membawa kehancuran. Tidak ada bangsa yang muncul secara kebetulan. Allah memberi waktu dan tempat bagi setiap bangsa untuk menunjukkan apakah mereka akan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika prinsip Allah ditolak, kehancuran menjadi akibat yang tidak terelakkan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Gambaran simbolis bahwa Allah mengendalikan seluruh bangsa maupun dunia ini ditunjukkan kepada Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 1 dan Yehezkiel pasal 10. Dalam penglihatan roda-roda yang tampak rumit, bergerak serempak dan teratur. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 50, paragraf 4, berkata, sejumlah roda yang saling berpotongan digerakkan oleh 4 makhluk hidup. Roda-roda itu tampak rumit dalam susunannya, sehingga pada pandangan pertama tampak kacau. Tetapi semuanya bergerak dalam keselarasan yang sempurna. Makhluk-makhluk sorgawi yang ditopang dan dipimpin oleh tangan di bawah sayap kerubin menggerakkan roda-roda itu. Di atas mereka, di atas tahta safir, duduk pribadi yang kekal. Dan di sekeliling tahta itu tampak pelangi, lambang belas kasihan ilahi. Seperti roda-roda yang rumit itu berada di bawah kendali tangan, di bawah sayap kerubin, demikian pula permainan rumit dari peristiwa manusia berada di bawah kendali ilahi. Di tengah hiruk pikuk dan pergolakan bangsa-bangsa, Dia yang bersemayam di atas kerubin tetap memimpin urusan bumi. Penglihatan Yehezkiel menunjukkan bahwa apa yang tampak kacau bagi manusia sesungguhnya teratur dalam rencana Allah. Sejarah dunia mungkin terlihat rumit, tetapi semuanya bergerak dalam kendalinya. Allah bukan hanya penguasa yang berdaulat, tetapi juga pribadi yang penuh belas kasihan. Bahkan saat Ia mengatur sejarah dunia, kasih dan rahmat-Nya tetap mengelilingi tahtanya. Walaupun dunia tampak kacau dan penuh konflik, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Dia yang bersemayam di atas tahtanya tetap memimpin urusan di dunia ini dengan hikmat dan tujuan ilahi. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa peranan kita dalam rencana Allah ini? Setiap bangsa punya peran. Setiap individu punya pilihan. Pilihan menentukan nasib kekal. Sejarah bukan hanya tentang bangsa-bangsa besar, tetapi juga tentang kita. Allah telah menempatkan setiap orang dalam rencananya. Melalui pilihan hidup kita menentukan apakah kita akan berjalan selaras dengan kehendak-Nya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, Bapa mengendalikan semua peristiwa yang walaupun kami lihat adanya perang, bencana kelaparan, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Ajarlah kami agar tetap memilih jalan-jalan Bapa yang telah ditunjukkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami agar kami tetap setia kepada-Mu. Hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan kami siap menyambut kedatangan-Nya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.